warahmatullahi wabarakatuh. Pak Biku, perkenalkan saya Feni Hidayati, CGP Angkatan 7 dari Kota Bandar Lampung. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Pada kesempatan ini saya akan melakukan aksi nyata tentang supervisi akademik dengan menggunakan teknik coaching. Dan sebagai partner saya di sini adalah Ibu Ida. Silakan Ibu Ida untuk memperkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Iga Apriliana Mahardika. Saya guru matematika di SMA Negeri 5 Bandar Lampung. Untuk saat ini saya mengajar di kelas 11 IPS 1 sampai dengan 4 dan kelas 10 E9 sampai dengan 11. Nah, ingin tahu bagaimana kelanjutan supervisi akademik kami? Mari ikuti kegiatan kami. Assalamualaikum Iga. Waalaikumsalam Mas Feni. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini kata wajahnya cerah ya sore ini ya. Ini lebih seperti janji saya kemarin, kan rencananya saya akan melakukan supervisi akademik kepada Ibu. Nah, sebelum melakukan kegiatan ini, saya akan melakukan praobservasi dulu untuk mengenai kesehatan Bu Ida. Baik Bu Ida, sebelum kita ngomong lebih lanjut, apa yang Ibu harapkan atau tujuan yang Ibu inginkan dalam supervisi akademik ini? Baik, tujuan supervisi ini untuk saya itu adalah untuk mengetahui apakah pembelajaran yang saya lakukan selama ini itu sudah cukup mengakomodir minat siswa, terutama minat belajar seperti itu. Dan juga nanti saya ingin mengetahui apakah model pembelajaran yang saya gunakan itu perlu pengembangan atau yang lainnya gitu. Jadi Bu Ida mengharapkan bagaimana pembelajaran Bu Ida, apakah sesuai sudah memenuhi minat murid dan apakah media atau strategi yang dilakukan sudah tepat begitu ya Bu ya. Sekarang saya ingin tanya Bu, selama ini bagaimana pembelajaran yang Ibu lakukan Bu? Untuk saat ini pembelajarannya masih konvensional Bu, seperti ceramah ya, masih menjelaskan secara langsung di depan kelas, jadi pembelajarannya masih berpusat pada guru, jadi siswa mendengarkan dan guru menjelaskan di depan kelas seperti itu. Seperti itu masih konvensional ya. Nah, apakah dalam pembelajaran yang Ibu lakukan ini adakah tantangan yang Ibu hadapi? Tantangan yang saya hadapi selama pembelajaran konvensional itu hasilnya siswa menjadi kurang aktif karena mereka selalu mengandalkan apa yang diberikan guru. Jadi mengandalkan hanya menunggu apa yang diberikan guru, tidak aktif untuk mencari sendiri seperti itu, dan tidak terbiasa untuk melakukan pembelajaran secara kelompok seperti itu. Oh, jadi anak itu kurang apa ya Bu ya? Kurang ramah lah ya. Jadi tidak terlihat antusiasnya seperti itu. Ya. Jadi hanya satu arah ya. Ya, satu arah. Ya. Jadi, apakah Ibu sudah pernah melakukan pembelajaran yang lain selain konvensional seperti tadi? Atau dicoba seperti dengan bantuan media atau apa? Selama ini belum pernah saya lakukan. Belum. Baik Bu. Jadi Bu, kira-kira nih Bu, dalam supervisi akademik yang saya akan lakukan nanti, apa yang sudah Ibu siapkan? Ya, untuk supervisi ini akan dilakukan nanti di hari Rabu. Saya akan memilih kelasnya 11 IPS 4 dan di situ saya akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi. Jadi berdasarkan kemampuan awal siswa. Jadi nanti siswa dikelompokkan berdasarkan kemampuan awalnya. Kemudian nanti saya akan mencoba menggunakan model pembelajaran discovery learning, guided discovery learning, yang nantinya siswa akan saya berikan LKPD, di mana LKPD itu juga berdasarkan kemampuan siswa. Jadi dia dikelompokkan berdasarkan kemampuan awalnya, LKPD-nya juga setiap kelompok itu berbeda, seperti itu. Jadi rencananya dalam supervisi akademik nanti Ibu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, dengan melihat apa kebutuhan awal dari kesiapan murid kesiapan belajarnya. Dan Ibu juga akan memberikan LKPD ya Bu ya. Iya. Apakah dalam kegiatan nanti yang akan Ibu lakukan nanti selain LKPD, adakah media yang lain yang akan Ibu gunakan?
Untuk IT-nya mungkin saya akan menggunakan media PowerPoint itu untuk memusatkan perhatian kepada siswa seperti pembagian kelompok, tapi untuk materi itu tidak saya jelaskan karena siswa memang mencari sendiri, jadi menggunakan PowerPoint sama. Oh, jadi Ibu menggunakan medianya PowerPoint ya Bu. Nah Bu, ini rencananya ini kapan ya saya bisa mengikuti di Lumajang untuk melakukan supervisi ini? Oh, iya. Saya berencana untuk melakukan pembelajaran tersebut di kelas 11 IPS 4 dan kebetulannya jadwalnya ada di hari Rabu jam pertama dan kedua. Seperti itu. Ya Bu, ya berarti saya nanti akan ikut di hari Rabu di kelas 11 IPS 4 di jam pertama ya Bu, jam 1 dan baiklah Bu Ika, ini terima kasih sekali dan saya ingin melihat bagaimana pembelajaran yang akan dilakukan. Terima kasih sekali ya Ibu atas waktunya. Sama-sama. Kita lanjutkan dulu ya Bu. Berarti bagaimana hari ini akan Jadi hari ini kita akan masuk ke kelas 11 IPS 4. baik Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo sebelum kita mulai pelajaran, ketua kelas tolong dijelaskan ya. Siap semua. Sudah mulai. Sudah selesai. Bisa. Oke, ibu akan mengecek hadirannya. Siapa yang nggak masuk hari ini? Ya, alhamdulillah berarti kita akan melakukan pembelajaran dan semuanya bisa mengikuti pembelajaran hari ini. Karena hari ini kita akan masuk ke materi yang baru. Sebelum kita mulai materi, coba ibu minta kalian fokus dulu. Kita akan mindfulness. Oke, semuanya tutup matanya supaya konsentrasi. Kemudian tarik nafas. Ya. Fokus, dengarkan kata-kata ibu. Pikirannya difokuskan di kelas ini supaya nggak ada lagi yang melihat keluar. Ini ada slide, kita lihat di presentasi di depan. Sebelumnya ibu akan mengingatkan dulu materi apa sih yang udah kita pelajari sebelumnya. Di bab sebelumnya apa? Siapa yang mau jawab? Sebelumnya kita bahas apa materinya? Hari ini kita akan masuk ke materi integral. Sebelum materi ini apa yang sudah kita pelajari? Materi apa? Ya, satu orang. Siapa Akbar? Ayo Akbar jawab. Diferensial. Ya, diferensial. Kemudian diferensial itu nama lainnya apa? Turunan. Selanjutnya pertanyaan depan. Bagaimana sih cara menentukan dari turunan suatu fungsi aljabar? Apa yang kita lakukan? Ibu kasih contoh turunan dari 5x pangkat 4. Siapa yang mau jawab? Sekarang, coba guru. 20 x pangkat 3. Bagaimana kamu bisa menentukan bahwa jawabannya adalah 20 x pangkat 3? Ya, apa yang 4 itu apa tadi? Pangkatnya dikurang dengan 1, kemudian 5 dikali 4 ya, koefisien dikali dengan pangkat sebelum dikurang. Ya, ingat ya berarti. Ini adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Ya. Jadi integral ini ada integral tentu dan integral tak tentu. Untuk kelas 11 matematika wajib yang dibahas adalah integral tak tentu fungsi aljabar. Di sini
ada manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, integral itu bisa dimanfaatkan untuk menentukan luas suatu bidang. Selanjutnya, bisa menentukan volume. Ini ada volume benda putar. Selanjutnya ada penggunaan laju tetesan minyak dari lampu untuk menentukan jumlah kebocoran selama waktu tertentu. Jadi di bidang fisika, teknik itu juga dipakai integral ya. Penggunaan kecepatan pesawat ulang-alik and untuk menentukan ketinggian maksimum yang dicapai pada waktu tertentu. Memecahkan persoalan yang berkaitan dengan volume, panjang kurva, perkiraan populasi, keluaran hadiah, gaya pada bendungan, usaha surplus konsumen dan lain-lain. Ini masih banyak manfaat integral dalam kehidupan sehari-hari dan kalian bisa menemukan sendiri di internet, itu ada banyak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini adalah setelah mempelajari materi ilmu dan KPD, peserta didik atau kalian ya dapat mendeskripsikan integral tertentu atau anti turunan. Jadi di sini integral tertentu disebut juga anti turunan karena dia kebalikan dari turunan. Integral tertentu fungsi aljabar dan menganalisis sifat-sifatnya berdasarkan sifat-sifat turunan fungsi dengan benar dan teliti. Selanjutnya adalah pembelajaran di sini kalian akan diberikan suatu LKPD di mana di LKPD itu ada masalah yang akan kalian selesaikan. Selanjutnya diskusi kelompok, presentasi kelompok, kemudian kesimpulan dan evaluasi. Nah, karena di sini ada kerja kelompok, maka ibu akan membagi kelompoknya. Kelompok pertama itu ada kelompoknya nanti kalian silakan duduk bersama kelompoknya. Gitu. Oke. Selanjutnya ya ada LKPD-nya dalam PDF itu akan share di grup ya. Jadi tiap kelompok itu beda-beda LKPD-nya. Jadi silakan kalian baca di situ LKPD untuk kelompok berapa dan kalian lihat kalian ada di kelompok berapa ya. Kelompok 9 kelompok ini terbagi atas terdiri dari 4 orang, di mana kelompok ini dibagi berdasarkan kesiapan belajar kalian. Jadi dilihat dari nilai kalian sebelumnya. Gitu. Jadi nanti kalau ada LKPD yang berbeda soalnya itu karena memang dibagi berdasarkan kelompoknya. Kalian lihat itu ya. LKPD-nya sudah di-share. Kalian kerjakan sesuai dengan kelompok kalian. Kalian sudah boleh bergabung bersama kelompoknya. Silakan duduknya membentuk dengan kelompok. Ayo yang belum, yang boleh kembali kursinya. Apabila kalian mengalami kesulitan, ditanyakan ya. Ya, Bu.
lihat caranya apa, dan menggunakan rumus untuk mencari. Masih jadi nanti di sini ya kalian dapat X 40-nya ya dikali sampai kan berapa 3 kali 3 berapa 3 kemudian X-nya kurang ya ini masih diferensialnya kalau tambah gimana waktu itu bayar lagi tambah iya gimana gimana latihannya mana? Nih kalau dijumlahin gimana? Kemudiannya masing-masing kan? Ya kan? Jadi ya kayak biasa satu-satu. Masih diferensial ya ini? Ya. Untuk yang awal ini sama semua kayak kelompok. Yang beda itu nanti di soalnya kan. Dan baiklah karena waktunya sudah habis, waktu pembelajaran sudah habis, maka kegiatan kita selanjutnya adalah presentasi. Untuk itu dari 3 LKPD tadi, ada 3 jenis LKPD ya, ada LKPD A, B, dan C. Ada satu kelompok yang akan melakukan presentasi, jadi setiap LKPD itu ada satu kelompok yang akan maju. Mulai dari ke LKPD A, siapa yang akan presentasi? Karena satu aja maka ibu pilih kelompok kelompok berapa? Kelompok 6. Selanjutnya untuk LKPDB. LKPDB siapa yang akan siap untuk maju? Kelompok 4. Ya baiklah kelompok 4. Selanjutnya LKPDC. Kelompok berapa? Kelompok 2 ya. Jadi kita mulai dari kelompok C. Kelompok C silakan maju untuk menjawab soal yang nomor 2 ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 informasikan LKPDC kegiatan 3 nomor 2. Tapi sebelum itu kita memperkenalkan dulu saya sebagai moderator untuk menunjukkan Putri dari absen 12. Saya Dana dari absen 13. Saya moderator dari absen 13. Saya Mesar Rabianto dari absen 20. Semuanya akan dijelaskan oleh pemerintah.
ini 3x sama saja ya. Total dari integralnya. Jadi saya lihat ini pangkatnya ditambah 1 dulu, berarti di sini tambah c yang 4 dan hasilnya ini 3 tambah 1 4, jadinya x sama 4. Jadi tinggal ditulis aja. 3 tambah 1 kan 4, jadi tinggal ditulis 3 tambah 4 x sama 4. Ada yang ingin bertanya lagi? Ya, Itu ditambah C itu memang dari sananya udah rumusnya atau gimana ya? Ada penjelasan nggak? memang dari rumusnya di sana ditambahin C. C itu apa sih Kak? C itu konstanta. Cukup sekian presentasinya kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kelompok LKPDA ya, LKPDA dari kelompok 6. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami selaku kelompok 6 dari kelompok matematika ingin menjelaskan serta menjawab pertanyaan dari kegiatan kita LKPDA soal nomor 10, yaitu soalnya integral akar pangkat 5 dari x pangkat 7 dx. Nah, sebelum masuk ke menjawab materinya ataupun menjawab pertanyaannya, izinkan kami selaku kelompok 6 memperkenalkan diri kami masing-masing. Saya Mas Ayu Febrianti dari absen 21. Saya Anissa Sylvia Putri Haryadi dari absen 2. Saya Bung Indra dari absen 1. Saya Septian Grady dari absen 34. Baik, tanpa berlama-lama lagi, kelompok kami ataupun salah satu dari rekan kami akan menjelaskan terkait pertanyaan dari LKPD ataupun kegiatan-kegiatan tersebut. Bagi rekan saya persilakan. Bisa dilihat soal di papan. Soalnya yaitu akar integral dari akar pangkat 5 dari x pangkat 7 dx. Cara menyelesaikannya adalah kita ganti bentuk ini menjadi bentuk yang lebih sederhana lagi. Karena bentuk itu nggak bisa kita langsung integralin dengan cara kita bentuk integralnya lagi. Karena kita bisa integralin tapi berubah bentuknya dengan cara x 7 pangkat 5. Jadi kalau misalkan tergantung ininya, misalkan ini 2 ini 5, berarti x 2 pangkat 5. Kalau dia tergantung ininya ya. Jadi di sebagai lain yang atas, yang ini sebagai bawah. Nah, x integral dari x pangkat 7 per 5 dx. X 7 per 5 tambah 5 tambah selanjutnya
syarat 7/5 ditambah dengan 1. 1 itu bentukannya 5/5. Bisa juga 3/3, 2/2, tergantung ininya. Karena ini 5 berarti satunya itu jadi 5/5. Nah, X 7/5 ditambah 5/5, ininya ditaruh di bawah, plus T sama dengan, bagi selesai, X sama dengan 7/5 ditambah 5/5 adalah 12/5. Terus X sama dengan 12/5 plus C. Sorry, seharusnya X ini 1, karena di depan X ini, X itu anggapannya 1. Maaf saya salah. 1. Iya. Nah, 1/12/5 bisa disederhanain, tinggal dibalik 5 sebagai yang atas, 12 yang sebagai bawah. 5. Ya. F sama dengan 12/5 ditambah C. Kita akan melihat dulu jawaban kalian dari kelompok 2 ya tadi ya. 2, 4, kemudian kelompok 6. Dari kelompok 2 jawabannya sudah betul ya. Dan jawab pertanyaannya juga sudah betul, yaitu J adalah apa tadi? Selanjutnya untuk kelompok 8. Kelompok 8 tadi menjawab 2/X pangkat min 4 dx. Integral dari 2/X pangkat min 4 dx sama dengan integral dari 2x pangkat 4 dx. Sebelumnya bertanya, kenapa penyebutnya kan tadinya x pangkat min 4? Kenapa kita harus ubah ke bentuk x-nya nggak lagi sebagai penyebut, tapi jadi sebagai pembilang? Kenapa? Biar Kenapa? Tadi. apa kata yang di samping biar bisa dibagi ke koefisiennya. Supaya bisa dibagi ke koefisiennya. Maksudnya ini. Oh ini. Ya. Supaya bisa dibagi ke sini. Oke, jadi sebetulnya ini menggunakan sifat apa tadi? Ya, sifat pangkat atau eksponen. Jadi alasannya bukan karena dia pangkat negatif ya, bukan karena pangkat negatif terus kita jadikan positif. Karena belum tentu dia yang di bagian bawah atau penyebutnya itu pangkatnya negatif, bisa jadi pangkatnya positif. Tadi seperti pertanyaannya sih siapa ya? Agatha ya. Bisa jadi penyebutnya itu pangkatnya sudah positif. Tetapi kita akan mengubah ke bentuk umumnya. Ya, bentuk umumnya ya. Bentuk umumnya adalah X-nya atau variabelnya itu dia bukan sebagai penyebut. Jadi misalkan dia berada di sampingnya, bukan di bawah atau penyebutnya. Gitu ya. Oke. Ini jawaban pertanyaannya. Selanjutnya sudah benar ya tadi pertanyaan. Ini 2, 3. Ya, oke, bisa dibuat seperti ini atau yaitu. Dan untuk kelompok yang ke-6 itu jawabannya juga sudah benar. Hanya ini kurang berapa harusnya pangkatnya? 12 ya. Jadi untuk pertanyaan tadi terakhir, pertanyaannya Agatha juga ya. Itu kalau dia bukan 1 koefisiennya, tapi 2 ya, maka di sini pembilangnya bukan 1 tetapi 2. Jadi yang menjadi pembilang itu adalah koefisien dari X tadi. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan sama-sama menarik kesimpulan tentang integral. Siapa yang akan mengutarakan apa yang sudah kalian dapatkan hari ini tentang integral? Satu orang atau satu kelompok? Perwakilan. Ini ya. Yang saya dapat itu integral itu kebalikan dari turunan. Ya, jadi yang misalnya kalau di turunan kemarin itu jawabannya itu yang ditanya itu fx sama dengan x pangkat 2, jawabannya itu 1/3 x pangkat 3. Kalau di integral itu kebalikannya, fx 1/3 x pangkat 3, jawabannya x pangkat 2. Ya. Ya, jadi integral itu adalah kebalikan dari turunan atau arti turunan. Dan jangan lupa di akhir ada ditambah C. Apa tadi C? Terima kasih untuk kelompok yang sudah memberikan feedback untuk teman-teman yang sudah maju, dan untuk teman-teman yang sudah maju juga yang presentasi itu terima kasih. Selanjutnya Ibu akan melakukan refleksi, kita sama-sama merefleksi apa
atas kegiatan pembelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu minta perwakilan untuk kelas ini satu orang yang akan mengungkapkan refleksinya atau pesan-pesannya dari pembelajaran hari ini. Model pembelajaran kita lakukan. Ayo, satu orang siapa? Guru. Ya, silakan guru. Untuk referensi hari ini pembelajarannya sangat menyenangkan, terus materi yang dipresentasikan juga sudah dipahami dan bisa dimengerti. Oke. Ada lagi? Boleh mungkin satu lagi? Ya, Mas Ayu silakan. Kan kegiatan kali ini kan kita dikelompokin sesuai kemampuan kita ya Bu. Nah, menurut saya ini emang cukup menyenangkan ya Bu, karena kami memiliki kemampuan yang sama, jadi bisa diskusi bareng. Kami tuh sama-sama memiliki kesukaan yang sama, terus bisa juga kita tuh dapat sudut pandang baru atau jawaban yang baru dari kawan-kawan kita yang lainnya. Jadi cukup menyenangkan dan puas banget sih Bu untuk mengikuti kegiatan hari ini. Ya, baik, terima kasih Mas Ayu dan guru. Ada lagi yang masih memberikan masukan atau refleksinya, pesan-pesannya? Cukup? Ya, oke, cukup. Nah, sekarang jadi integral itu benar tadi apa yang diungkapkan guru si Gandhi ya. Integral itu adalah kebalikan dari turunan. Kemudian referensi pembelajaran hari ini berarti kalian senang ya dalam pembelajaran hari ini ya. Jadi hari ini kita menggunakan discovery learning, jadi kalian menemukan sendiri rumusnya, kemudian berdiferensiasi yaitu dengan kelompok yang sesuai dengan kemampuan yang kalian punya. Jadi untuk hari ini kita cukupkan sampai di sini. Ya, itu tadi yang sudah kita pelajari tentang integral. Hari ini kita cukupkan sampai di sini. Untuk pertemuan selanjutnya kita masih di materi integral, tapi integral substitusi. Jadi nanti di rumah kalian coba cari-cari apa itu integral substitusi, pengertiannya dan bagaimana cara mengerjakannya supaya untuk pertemuan selanjutnya kalian lebih siap dalam menerima materi pelajaran yang akan Ibu berikan. Ya, oke. Sekarang kita nanti jangan lupa dikumpulkan ya KPD-nya ya. Siap Bu. Oke, sekarang tolong disiapkan ketua kelas. Ya, semua. Berdoa dulu ya. Mulai. Doa selesai. Beri salam. Alhamdulillah pada kesempatan ini kita sudah masuk ke tahap ketiga dari kegiatan coaching dalam supervisi akademik. Dalam tahap ketiga ini kita akan melakukan pasca observasi dari supervisi akademik. Di kesempatan ini saya didampingi oleh pengajar pelatih saya Ibu Safitri Agustina dan rekan saya Ibu Iga Apriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi itu ya Bu. Ini alhamdulillah ini ya. Iga, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Sehat. Dalam menjalankan kelahiran ya Bu ya. Ibu Ika, saya ini mengucapkan terima kasih. Tadi saya sudah diberi kesempatan untuk mengobservasi kegiatan pembelajaran yang dilakukan tadi. Dan tadi saya juga sudah melihat dan mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan di kelas 11 IPS 4 ya Bu. Tadi materinya adalah tentang integral fungsi abjadnya. Ya. Baiklah Bu Ika, tadi saya sudah mengikuti kegiatan pembelajaran yang dilakukan. Saya sudah melihat dan mengikuti pembelajaran yang dilakukan di kelas 11 IPS 4. Nah, apa yang Ibu rasakan setelah kegiatan pembelajaran kita tadi itu Bu? Alhamdulillah tadi sudah saya setelah melakukan pembelajaran itu saya merasa lega dan saya juga berterima kasih untuk ini karena bersedia masuk kelas saya. Dan tapi saya masih merasa sepertinya ada yang kurang untuk pembelajaran SMK tadi seperti itu. Apa itu Bu? Saya boleh tahu. Ya mungkin untuk siswa ya Bu, dari siswanya mungkin masih ada yang kurang sesuai harapan karena masih ada beberapa siswa yang belum terlalu aktif untuk mengikuti pembelajaran seperti itu. Jadi masih mengandalkan temannya mungkin karena itu pembelajarannya masih belum terbiasa dan karena berkelompok mereka masih mengandalkan teman dan kemudian masih untuk referensinya itu masih berpusat pada guru seperti itu. Dan
untuk sumber belajar mereka juga kurang eksplor. Jadi mereka masih menggunakan buku paket yang ada gitu dari sekolah seperti itu. Oh, jadi anak-anak masih kurang aktif ya, Iya, dengan sumber belajarnya juga ya. Jadi, nah ini juga pada kegiatan pas observasi ini kan kita akan merefleksi kembali pembelajaran yang sudah Ibu lakukan. Nah, yang Ibu inginkan dari refleksi ini apa, sesuai dengan kendala yang Ibu tadi alami gitu. Ya, sebetulnya yang saya inginkan dari pembelajaran ini adalah semua siswa itu berpartisipasi aktif. Jadi mau dari setiap kelompok yang saya bagi, dari mau kelompok rendah, sedang, ataupun tinggi, itu semua antusias untuk belajar. Jadi motivasi itu timbul dari diri sendiri seperti itu, dari siswanya sendiri. Namun tadi kalau yang tadi itu saya lihat masih mengandalkan teman, kemudian tidak ada masih ada yang kurang eksplor untuk mencari sumber-sumber lain dan selain dari buku seperti itu. Padahal yang diharapkan adalah mereka eksplorasinya lebih dari itu seperti itu. Jadi Ibu ingin yang lebih ya untuk siswa Ibu ya, yang lebih. Nah kita aktifannya ya, Kemudian ya itu tadi. Ya, jadi ada take and give-nya ya di sini ya Bu ya. Jadi rencana apa maksudnya ini apa ya nih yang akan dilakukan untuk mengatasi ini gini, untuk mengatasi yang tadi supaya memberikan menjadi aktif, yang kira-kira apa yang akan dilakukan untuk selanjutnya? Mungkin untuk selanjutnya saya itu akan tetap melakukan kajian lebih diferensiasi, tetapi sesuai dengan gaya belajar. Jadi pembagiannya itu sesuai dengan gaya belajar siswa dan juga berdasarkan KSE-nya, kemampuan siswa misalnya seperti itu. Oh, jadi Bu akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi dengan melihat gaya belajar selain dari kebutuhan siswa yang tadi kita lakukan. Baik Bu Ika, tadi kita sudah melihat harapan apa yang akan Ibu lakukan kepada siswa ya, dengan siswa yang aktif, yang kreatif. Nah sekarang ini saya ingin bertanya nih, dari diri Ibu sendiri nih, apa yang Ibu ingin harapkan atau apa yang ingin Ibu lakukan untuk ke depannya gitu, yang akan Ibu lakukan, yang Ibu inginkan gitu. Ya, untuk salah satu tujuan saya di supervisi kan saya ingin mengetahui apakah gaya pembelajaran yang saya lakukan tuh butuh pengembangan atau tidak seperti itu kan. Jadi depannya itu saya mengharapkan pembelajaran yang saya lakukan itu bermanfaat bagi saya dan siswa tentunya, yang membuat siswa lebih berpartisipasi aktif dan tidak berpesan pada guru. Dan kemudian untuk saya sendiri, saya mengharapkan menjadi guru yang lebih berprofesional seperti itu. Dengan cara yaitu melakukan pengembangan terhadap diri saya, dimulai dari supervisi, kemudian menerapkan model pembelajaran yang tidak itu aja seperti itu, dan yang mungkin mengikuti seminar ataupun yang melihat referensi dari internet seperti itu. Jadi untuk pengembangan keprofesionalan kita sebagai guru ya Bu ya intinya. Nah Ibu Ika, nih kan kita tadi sudah melakukan supervisi akademik ya Bu. Nah kalau saya itu memberikan skala nih Bu, saya ingin berprestasi dari Ibu sendiri dari 60 sampai 100, kira-kira posisi Bu Ika ini berada di mana ya Bu Ika? Mungkin kalau dari diri saya sendiri mungkin masih di 70 ya Bu ya. Oh, jadi masih ada hal-hal yang masih perlu pembelajaran yang secara terus-menerus seperti itu. Berarti dari sisi siswanya tadi ada, dari sisi Ibu. Nah untuk menghadapi ini apa yang akan Ibu siapkan? Untuk pembelajaran selanjutnya Iya. Untuk pembelajaran selanjutnya itu saya tadi kan ingin menggunakan pembelajaran berdiferensiasi sesuai dengan gaya belajar seperti itu Bu. Nah berarti nanti saya akan menyiapkan yang pertama adalah tes gaya belajar dulu untuk siswa. Oh iya. Ya, selanjutnya tes gaya belajar. Setelah itu untuk KSE-nya mungkin saya belum terlalu banyak referensi, sehingga saya akan mencari literatur yang banyak untuk KSE seperti dari YouTube atau studi banding dengan teman-teman yang sudah terbiasa menggunakan KSE, ataupun ya nanti minta bantuan untuk buku ini sebagai guru seperti itu. Insya Allah. Ya itu seperti itu. Oh iya ini. Nah, Ika, untuk memastikan ya apakah kegiatan yang akan Ibu lakukan itu bisa berjalan, kira-kira apa Bu yang akan lakukan?
Ya, supaya itu pasti terlaksana, saya akan membuat RPP terlebih dahulu. Seperti rencana yang akan saya lakukan di pertemuan selanjutnya. Kan kalau misalnya rencana itu sudah ada, mau nggak mau kita harus melaksanakannya seperti itu. Jadi untuk pertemuan selanjutnya yaitu materi penerapan integral, saya akan membuat rancangan pembelajaran yang berdiferensiasi tadi sesuai dengan gaya belajar itu. Dan KSE-nya. Oh, jadi Ibu akan membuat rencana pembelajaran yang dilihat dari gaya belajar anak dan kemampuan sosial emosionalnya. Iya, itu keren Bu ini. Tapi ngomong-ngomong Bu ya, kriteria untuk kita kan harus tahu nih Bu, apakah yang kita rancang ini berhasil atau tidak. Berarti kriteria yang menjadi patokan Ibu itu apa ya Bu? Bahwa rancangan Ibu itu sudah terlaksana atau sudah berhasil menurut Ibu idenya? Indikatornya ya Bu ya. Iya, indikatornya itu. Sesuai dengan harapan tadi di awal, saya ingin siswa itu berpartisipasi aktif yang pertama, kemudian tidak berpusat pada guru, dan dia itu bersemangat dalam belajar, terutama pembelajaran matematika, dan tidak untuk mencari referensi itu tidak hanya berpatokan pada buku paket seperti itu, karena sebenarnya sangat banyak sumber belajar ya sekarang itu, seperti dari belajar seperti itu. Dan ya siswa harus untuk indikatornya mungkin kita lihat dari situ, dari keinginan siswanya juga. Iya, karena sekarang udah banyak dari ya, ada rumah belajar ya Bu ya, ada PNM ya, Foto Merdeka Mengajar yang bisa membantu ya Bu. Jadi yang akan Ibu lakukan setelah sesi ini kira-kira apa Bu selain? Ya, untuk pembelajaran selanjutnya yaitu materi penerapan integral, ya saya akan menerapkan pembelajaran sesuai dengan yang tadi itu gaya belajar itu. Oh iya, berarti yang seperti yang Ibu rancangkan sesuai dengan rencana pembelajaran yang akan saya buat. Oh iya. Kira-kira nih Bu, kapan rencananya Ibu akan melakukan? Kayaknya bagus ini, saya juga tertarik. Ya, sepertinya setelah pertemuan ini ya, pertemuan selanjutnya berarti kira-kira mungkin minggu depan. Oh, jadi minggu depan ya, dan minggu depan kita udah masuk materi penerapan integral. Ya ini baiklah Bu Hidayah, tadi Ibu akan rencananya pertemuannya ini minggu depan ya, pertemuan depan ya. Nah Bu Hidayah, kira-kira siapa yang dapat membantu Ibu dalam mewujudkan rencana Ibu ini? Iya, kira-kira yang bisa membantu ya tentunya teman-teman dari MGMP sendiri ya, karena mungkin bisa minta bantuan ke ini juga, termasuk karena insya Allah sama-sama MGMP. Ya, nanti insya Allah saya bantu coach ya. Ya. Baiklah Bu Ika, nah dari diskusi yang kita lakukan ini, apa yang Ibu dapatkan? Yang pertama itu perasaan lega karena masalah yang saya temui di kelas itu sudah mendapatkan solusi, dan kemudian bersemangat untuk menyelesaikan masalah. Maksudnya tadi kan masih ada masalah yang ditemukan, dan kemudian sudah ketemu lagi solusinya. Jadi bersemangat untuk pertemuan selanjutnya untuk menerapkan belajar diferensiasi tersebut. Gaya belajar berdiferensiasi sesuai gaya belajarnya, dan menggunakan KSE-nya juga seperti itu. Aduh, alhamdulillah, jadi masalahnya udah selesai ya. Berarti ini terima kasih ya Bu Hidayah. Nanti saya dan kayaknya untuk pertemuan berikutnya saya pengen juga ikut mengikuti KBMG Bu ya. Jadi terima kasih Bu Hidayah waktunya. Nanti kita sampai ketemu lagi dalam pertemuan berikutnya. Sama Bu Satiti, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Feni, saya sudah diberi kesempatan untuk hadir ya di SMA 5, kemudian melihat kegiatan coaching Bu Feni bersama rekan sejawat, supervisi secara akademik ya. Kemudian tadi saya juga melihat bagaimana Bu Feni mengcoach sebagai coach ya untuk rekan sejawat tersebut. Di sini alhamdulillah ya, saya sudah melihat prinsip-prinsip coaching di dalamnya, di mana prinsip kemitraan dengan kriteria
kriteria tujuan ditetapkan oleh rekan sejawat ya. Kemudian Bu Feni tidak menggurui atau memberikan saran, jadi benar-benar Bu Feni menggali potensi dari rekan sejawat tersebut. Bu Feni hadir secara utuh ya, sabar. Nah kemudian untuk prinsip yang kedua, proses kreatif juga percakapan berjalan dua arah dan didominasi memang oleh rekan sejawat ya. Kemudian Bu Feni juga mengadakan repetition, pengulangan terhadap perkataan rekan sejawat tadi untuk menekankan poin-poin yang menjadi jawaban ya, solusi dari permasalahannya rekan tadi. Kemudian pertanyaannya itu cukup menggali, yang sangat menggali potensi. Kemudian Bu Feni juga mampu memaksimalkan potensi rekannya sehingga di kemudiannya menghasilkan suatu rencana tindak lanjut yang konkret ya, yang konkret. Apa yang akan dilakukan, kapan dilakukan, kemudian siapa yang akan membantu, dan di bagian akhir juga telah diberikan kesimpulan ya, di mana yang menentukan itu adalah rekan sejawat tentang permasalahannya, kemudian solusinya ternyata apa ya. Kemudian yang terpenting lagi adalah bahwa rekan sejawat tersebut bersemangat ya, untuk bersemangat dan optimis untuk melaksanakan target-targetnya tersebut ya. Demikian yang bisa saya sampaikan Bu Feni. Semoga coaching ini bisa dibudayakan ya, kemudian Bu Feni bisa berbagi praktik baik ke rekan-rekan yang lain sehingga bisa diterapkan tidak hanya kepada guru tapi juga kepada anak-anak. Demikian yang bisa saya sampaikan. Gimana? Terima kasih Ibu atas kesempatan Ibu yang sudah datang.